Itu yang harus kita percaya. Tidak ada pertolongan yang lain selain daripada Tuhan. Itu yang harus kita imani. Itu yang harus kita pegang. Bahwa hanya di dalam Yesus ada kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ia akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi dan bahkan melampaui badai. Itulah Raja Wali. Itulah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang adil, Allah yang layak kami sembah, yang kami tinggikan. Jesus. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan, tanpa pengharapan. Tapi bersama dengan Engkau, hari ini Kau akan memberikan kemenangan bagi kami, Tuhan. Kemenangan atas masalah kami, kemenangan atas problema kami, kemenangan atas penyakit-penyakit kami. Terima kasih Bapa. Persiapkan hati kami Tuhan, untuk kami dapat menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, pakai hamba-Mu untuk kami dapat menyampaikan kebenarannya. Tapi biarlah Roh Kudus sendiri yang berkata-kata ke dalam bahasa yang kami mengerti, bukan atas pribadi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus semua yang percaya siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Ini saya boleh ada di tempat ini. Seperti saksi yang tadi dari ibu kita ya. Tidak kebetulan kalau kita boleh ada di tempat ini. Seharusnya hari ini yang bertugas Pak Heno, tapi karena beliau belum sehat. Minggu yang lalu saya yang tidak sehat, tapi hari ini puji Tuhan, saya harus flu dan kemudian badan sepertinya tidak ada tulangnya gitu ya saudara ya. Bagaimana rasanya ya, pinginnya tidur, tetapi puji Tuhan sore hari ini saya boleh ada berdiri di depan saudara dan sekalian untuk bisa melayani Tuhan. Bahkan ibadah di hari Selasa kemarin saya juga tidak bisa hadir. Sangat terpaksa saya tidak bisa hadir, tidak bisa bangun saudara. Lemes mau berangkat, nggak bisa digerakkan, seperti tidak ada tulangnya, nggak bisa berdiri. Tapi puji Tuhan hari ini sudah bisa berdiri di tempat ini. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan. Amin. Entah itu karena cuaca, entah karena apa ya, tapi yang jelas Tuhan memberikan kesehatan. Amin. Apapun yang kita rasakan, penyakit apapun yang kita rasakan, percayalah kalau hari ini daripada Tuhan. Hidup, Rasul Paulus mengatakan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus. Hidup, kalau kita di perjalanan hidup yang layani Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, sore hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Anak Panah Kemenangan. Amin. Saudara adalah anak-anak panah. Permasalahannya, apakah engkau menjadi anak panah di tanganmu sendiri, ataukah engkau menjadi anak panah di tangan Tuhan? Ya. Anak panah itu kalau di tangan kita, mungkin kita tarik,
kemudian kita tancapkan, anak panah itu mungkin ya 2-3 meter lah mungkin. Kalau saya ya, karena tidak berpengalaman. Tetapi ada anak panah itu di tangan pahlawan. Ya. Kalau anak panah di tangan pahlawan, berapapun itu yang dibidik pasti kena. Ya, itu anak panah saudara. Ya. Tapi sore hari ini anak panah kemenangan itu yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-14. Maaf ya, jadi penggorokan ini kalau kena asap jadi seperti terganggu. Baik, 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datang Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Waktu Yoas memerintah menjadi seorang raja di Israel, Yoas ini bukan raja yang takut akan Tuhan, tapi Yoas ini membawa bangsa Israel itu sampai ke tangan orang Aram. Karena dia membawa bangsa Israel itu menyembah berhala, sehingga Tuhan mengizinkan bangsa Israel pada waktu itu harus ditindas oleh bangsa Aram. Sehingga Yoas ini mengalami satu ketakutan. Dan pada waktu Yoas ini menjadi raja, itu Nabi Elisa itu ada di sana. Ya, saudara tahu Elisa siapa? Ingat Elisa? Elisa itu abdinya Elia, yang dia mendapatkan separuh kekuatan dari Elia ketika Elia naik ke surga. Inilah Elisa, ya. Elisa itu adalah seorang pelihat. Elisa itu seorang nabi Allah yang bisa mendapatkan penglihatan, dan apa yang didapatkan itu disampaikan kepada orang Israel. Ya. Ketika waktu itu Elisa itu sakit dan dia hampir mati. Ya, hampir mati, dan ini detik-detik Elisa meninggal, dia masih sempat melayani Yoas, ya. Dan Yoas berkata begini, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Ini artinya adalah kereta orang-orang berkuda itu merupakan kekuatan utama bagi sebuah bangsa yang untuk menghadapi musuh. Jadi Yoas ini mengalami ketakutan karena bangsa Israel ini di dalam penindasan bangsa orang Aram. Ya. Kemudian di ayat yang ke-17, mari kita baca sama-sama. Sebentar, tadi ayat yang ke-14, ya. Sekarang di ayat yang ke-17, ya. Dan Elisa waktu itu memberkati Yoas, ya, memberkati Yoas. Nah, ayat yang ke-17, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Serta berkata, bukalah jendela pada sebelah timur, dan ketika dibukanya, kata Elisa, panahlah, lalu dipanahnya. Kemudian berkata Elisa, itulah anak panah dari Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram, mengalahkan Aram dan efek sampai habis, diafek sampai dengan habis. Ya. Waktu Yoas ketakutan dan kemudian dia mengatakan, Bapakku, kereta berkuda.
Maksudnya, ini kekuatan bangsa kita bagaimana Bapakku? Ya. Elisa hanya berkata buka saja jendela yang di sebelah timur. Ya. Buka yang di sebelah timur. Panahlah. Ya. Panahlah. Dan Elisa mengatakan begini. Ketika panahmu itu meluncur, itulah tanda kemenangan bagi Israel. Dan Yoas hanya menerima firman Tuhan seperti itu. Ya, dia bertanya tentang keadaan negaranya ini yang ditindas oleh bangsa Aram. Elisa hanya berkata begini, buka jendelamu yang sebelah timur, panahlah, itulah tanda kemenangan dari Tuhan. Jadi firman Tuhan yang datang kepada Yoas itu cuma itu, saudara. Ya, kadang-kadang kita datang kepada hamba Tuhan, kadang-kadang cuma mendapatkan sinyal saja. Ya, mendapatkan sinyal, oh kamu harus melakukan ini. Oh kamu harus setia dan berdoa. Atau kamu harus bagaimana? Nah, tapi Yoas ini mendapatkan firman Tuhan, buka jendela, panah, dan panah itu tanda kemenangan dari Tuhan. Nah, Yoas ini cuma menerima firman Tuhan itu dan kemudian dia datang dan kemudian panah. Dah, sudah gitu aja. Lalu Yoas menarik busurnya dan kemudian dia membuka sebelah timur dan memanah. Ya, anak panah yang dilepaskan Yoas itu menandakan kemenangan dari Tuhan. Itu secara simbolik, secara simbolis, kemenangan secara simbolis. Ya. Tetapi apakah setelah anak panah itu diluncurkan terus kemudian tiba-tiba bangsa Israel menang? Tidak. Tidak, saudara. Ya. Kita baca di ayat yang ke 18 ya. Sudah? 1, 2, 3. Sesudah itu Ia berkata, ambillah anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulnya 3 kali. Ya. Nah, firman Tuhan yang kedua sudah dipanahkan tadi. Ambil anak panah itu. Ya, ambil, pukulkanlah ke tanah. Ya. Nah, waktu Elisa berkata, ambil anak panah itu, pukulkanlah ke tanah, dia kan tidak ngomong apa-apa, Elisa. Sudah kan itu, hanya itu aja firman Tuhannya. Ambil anak panah, kemudian pukulkanlah itu ke tanah, lalu dipukulkannya 3 kali dan kemudian selesai. Ya. 3 kali itu dari mana? Angka 3 didapat dari mana? Itu ide Yoas sendiri. Angka 3 itu idenya Yoas. Padahal yang mengerti rahasia daripada firman Tuhan itu adalah Tuhan dan Nabi yang menerima ini tadi. Ya. Elisa ini sebenarnya tahu berapa kali Yoas harus memukul. Tetapi karena Elisa waktu itu sakit mungkin ya, jadi cuma bilang sudah pukulkanlah aja ke tanah. Sebenarnya Elisa itu ngerti kalau harus dipukul lebih dari 3. Karena apa? Firman Tuhan itu datangnya dari Tuhan kepada Nabi. Jadi yang mengerti angka berapa itu ya Nabi sama Tuhan. Tapi Yoas ini tidak ngerti. Dia
Dia pemain punya ide sendiri. Waktu pukul aja 3 kali, tek, sudah selesai. Selesai habis itu. Tapi apa yang terjadi? Langkah selanjutnya Elisa meminta Yoas untuk memukul anak panah itu, dan Yoas melakukannya 3 kali dengan memukul tanah dengan anak panah hanya 3 kali. Mengapa Yoas hanya memukul 3 kali? Mengapa sekarang pertanyaannya Yoas cuma memukul 3 kali? Bisa saja Yoas ya 3 kali cukuplah. Atau ya mungkin 3 kebanyakan. Untung aja aku mukul 3. Kalau aku mukul sekali, kan lebih 2. Ya. Kadang-kadang kita menerima firman Tuhan itu, kadang-kadang menurut pengertian kita sendiri. Ya, pokoknya Tuhan nyuruh pukul ke tanah, ya sudah saya pukul aja. 2 kali, 3 kali, suka-suka dulu. Kan yang penting aku sudah mukul. Tanahnya Tuhan kan pukul ke tanah. Padahal bukan Tuhan. Ya, bukan itu yang Tuhan mau. Kita baca di ayat Yoas itu menunjukkan kurang semangat. Ya. Karena apa? Busur ini tanda kemenangan. Kalau orang itu menang ya. Misalnya saudara nonton bola menang, gol gitu ya. Masa saudara? Gol tuh warga. Enggak mungkin. Gol. Meja pukul. Sampai 10 kali pukulan. Karena meluapkan isi kemenangan. Tapi Yoas enggak. Gol, tuh warga sudah selesai. Ini menunjukkan orang yang kurang semangat. Ya. Kalau orang yang semangat, ya, saya pernah tahu Pak, Henan itu nonton TV. Saya itu sampai kasur itu sampai bergetar. Ya, gol, lah itu tanda kemenangan. Ya. Ini Yoas sudah dikasih tahu anak panah kemenangan, bangsa engkau akan menghabisi Aram, Afek sampai habis. Padahal firman Tuhan itu engkau akan menghabisi sampai habis lenyap. Itu firman Tuhan. Tapi karena firman Tuhan tidak direspon dengan baik dan tidak dikerjakan dengan penuh semangat seperti anak panah itu, akhirnya apa yang terjadi? Kita baca di ayat yang ke-19. Sudah ketemu? Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi usaha adalah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau bakal memukul Aram. Ya, kira-kira Yoas tadi itu salah nggak? Sebenarnya juga nggak salah ya. Karena firman Tuhannya tidak mengatakan, tidak ngomong begitu. Karena firman Tuhannya tadi hanya kepada nabi dan tidak disampaikan berapa kali dia harus memukul. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kalau kita menerima firman Tuhan, apalagi kita menerima firman janji Tuhan, ya, firman tentang janji Tuhan, itu kita mesti sering-sering bertanya kepada yang memberi firman. Benarkah saya harus memukul 3 kali Nabi? Harus begitu. Nabi, kalau busur sudah saya pukulkan di tanah, saya harus memukul berapa kali? Nah, harus feedback. Kayak Yoas ini enggak, asal pukul aja 3 kali cukup.
Bagi dia cukup. Padahal hati api Allah waktu itu gusar. Yoas, seharusnya engkau 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul itu bangsa Aram. Ya. Sekarang kau hanya mukul cuma 3 kali. Ya, ini saudara, miskomunikasi. Ya. Nabinya sudah sakit. Ya, ini Elisa dalam keadaan sakit. Ini detik-detik dia mau mati. Ya, mendapatkan firman Tuhan, Yoasnya kurang peka dan kurang bertanya kembali. Harusnya ditanya kembali. Nabi Elisa, harus berapa kali saya memukul? Harus begitu. Kadang-kadang kita menerima janji Tuhan itu sesuai dengan penilaian kita. Sudah, pokoknya aku datang aja doa sekali, 2 kali, 3 kali cukup lah. Bagi saudara cukup, tapi bagi Tuhan itu belum. Karena apa? Standar Tuhan itu harus sampai ke 5-6 kali. Tapi kita merasa 3 kali aja sudah bosan. Ya, kadang-kadang 2 kali, 3 kali, kan sudah terlalu banyak saya. Ya, memukulnya sudah terlalu banyak. Tapi firman Tuhan katakan, harusnya engkau memukul sampai 5 kali atau 6 kali. Supaya apa? Ini tanda profetik saudara. Ya, ketika busur itu dipanahkan keluar, itu tanda profetik kemenangan bagi bangsa Israel. Engkau memukul sampai 3 kali, ini tanda engkau memukul bangsa itu sampai habis. Itu profetik. Nah, kadang-kadang kita kurang begitu peka dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, sehingga apa? Janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak segera tergenapi atau tidak segera terjadi oleh karena kadang-kadang ketidakpekaan kita di dalam menerima janji Tuhan itu. Tidak kepekaan kita menerima firman Tuhan. Ketidakpekaan kita di dalam meresponi firman Tuhan. Ketidakpekaan kita di dalam mencerna daripada firman yang setiap firman yang datang. Amin. Hati Nabi gusar karena Yoas hanya memukul 3 kali. Seharusnya harus berapa? 5 kali. Tindakan itu mengakibatkan kesuksesan Yoas itu menjadi terbatas. Ya, menjadi terbatas. Ia tidak akan memukul Aram hingga habis. Nah, ini masalahnya. Firman Tuhannya tadi dia akan memukul habis, dia diafek sampai habisnya. Ya. Firman Tuhannya bangsa Israel, Yoas akan menghabisi bangsa Aram, diafek sampai habis lenyap. Itu firman Tuhan yang datang. Tetapi karena Yoas hanya memukul 3 kali, maka kesuksesan dia di dalam menghabisi bangsa Aram menjadi terbatas. Karena apa? Yoas hanya memukul 3 kali yang seharusnya 5 kali atau 6 kali. Ini sangat pengaruh Bapak Ibu Saudara ya. Sangat pengaruh. Kalau kita menerima janji Tuhan, kita menerima firman Tuhan, haruslah kita menjadi detail. Detail bertanya kembali kepada yang memberi firman. Selalu ditanyakan, Tuhan, apakah aku sudah benar seperti ini? Apakah aku sudah benar? Terus ditanyakan, Tuhan, aku melakukan ini loh Tuhan. Supaya apa? Ada pembaharuan pencerahan kembali atas firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh hamba yang nabi yang ditunjuk itu tadi. Ya. Nah, Yoas sebenarnya sudah menerima janji Allah itu melalui nubuatan yang disampaikan oleh Elisa. Ternyata setiap langkah, sejak pertama sampai langkah terakhir, ya, jadi setiap langkah dari sejak pertama dia menerima janji Allah
sampai kepada langkah terakhir penggenapan janji Allah harus dijalani dengan sepenuh hati dan sepenuh tenaga. Amin. Ya. Kalau tidak seperti itu, janji Allah ini terjadi tetapi terbatas. Karena apa? Tidak dijalani dengan sepenuhnya. Jadi padahal firman Tuhan, anak panah itu lambang kemenangan. Ya. Saudara itu anak panah dari Tuhan. Saudara itu sudah lambang kemenangan dari Tuhan. Anak panah itu kan begini, saudara. Melengkung begini ya, busur gini ya, busur, kemudian nariknya begini kan, mundur, tarik mundur, kemudian lepas, baru anak panah ini jalan. Nah, hidup kita itu seperti anak panah. Kadang-kadang anak panah itu sama Tuhan dibawa mundur, hidupmu dibawa lagi mundur, hidupmu mundur lagi. Itu ada tujuan untuk supaya kamu melesat lebih cepat. Amin. Ya. Kadang-kadang kita mengalami kemunduran di dalam hidup, jangan lalu kita patah hati, hilang pengharapan, seperti dunia ini sudah teruntuh. Padahal apa? Cuma putus pacar, seperti dunia ini runtuh dan tidak ada lagi manusia. Ya. Akhirnya apa? Dia mengurung diri di kamar, ya, melo, menghayal yang enggak. Padahal di luar sana, cowok-cowok, gadis-gadis masih banyak yang menanti. Cewek-cewek di sana banyak cowok-cowok. Karena engkau mengurung diri, maka engkau tidak tahu. Ya. Ini kadang-kadang terjadi kepada anak-anak Tuhan. Ya. Mengalami satu kemunduran sedikit. Ya. Mengalami satu kemunduran sedikit karena masalah, ya, kemudian hilang harapanku. Belum menikah, belum apa sudah hilang harapanku. Heran saya. Tapi itu lagu ya, saudara, itu lagu ya. Anak-anak muda seperti begitu. Engkau adalah anak panah di tangan Tuhan. Amin. Ya. Anak panah di tangan pahlawan. Amin. Jangan anak panah di tanganmu sendiri. Ya, kalau engkau anak panah di tanganmu sendiri, suka-suka gue, mau 2 kali, 3 kali kan sudah cukup. Ya. Padahal yang Tuhan kehendaki kan harusnya kamu 5 kali, 6 kali baru kamu habisin itu bangsa. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Yoas sebenarnya sudah menerima janji Allah melalui nubuatan yang disampaikan Nabi Elisa. Tetapi karena langkah pertama sampai langkah terakhir untuk penggenapan janji Allah itu harus dikerjakan dengan segenap hati, ya. Jadi penentu kesuksesan daripada kita setiap pribadi tentu pertama-tama adalah Tuhan, ya, yang memberkati dan memberikan kita kesuksesan. Kita tidak bisa sukses kalau bukan Tuhan yang memberi. Karena apa? Orang itu menjadi kaya itu karena berkat Tuhan. Hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Kamu mau bangun pagi-pagi, mau bangun siang, mau bangun malam, Tuhan tidak memberkati pun tetap tidak turun itu berkat. Tetapi
Jangan karena ayat itu terus kemudian saudara enak aja aku bangun jam 1, jam 3, jam 2 atau jam 10. Tidak ya, tetaplah saudara bangun pagi ya sebagai tugas ya. Langkah selanjutnya yang harus kita kerjakan adalah secara konsisten dan sekuat tenaga sampai tuntas. Yang dikatakan tadi sampai 5 kali, 6 kali itu artinya konsisten sampai tuntas, menuntaskan bangsa Aram itu sampai habis. Ya, itu harus konsisten. Kemudian di situ ada bagian Tuhan, ada bagian usaha kita. Nah, firman Tuhannya kan begini. Firman Tuhannya ambil anak panah itu, pukulkan 3 kali sampai pukulkan sampai 5 sampai 6 kali ya. Dan yang saya katakan begini. Bagian Tuhan memberi kemenangan. Ya. Bagian Tuhan memberi kemenangan. Bagian kita yang memanah dan memukulnya, itu bagian Yoas. Jadi artinya di dalam meraih satu janji Tuhan itu ada yang bagian kita mesti kerjakan, ada yang mesti bagian Tuhan. Yang bagian kita ya harus kita kerjakan bagian kita. Kalau kita disuruh mana ya mana. Ya. Kalau kita disuruh mana ya mana. Artinya apa? Kalau kita disuruh melakukan sesuatu untuk menggenapi janji itu, ya kerjakan saja. Amen. Ya, kerjakan saja. Dan tidak perlu dibantah-bantah dan tidak perlu diributkan. Ya. Kemudian engkau disuruh pukul itu di tanah. Mesti tanya berapa kali mukulnya. Nah, harusnya begitu. Ya. Tapi karena Yoas ini sudah benar, kemudian tengah-tengah dia ngomongnya sendiri. 1, 2, 3 sudah selesai. Nah, seandainya Yoas pada waktu itu dia ngomong begini, Nabi harus pukul berapa kali? 5 kali ya atau 6 kali ya. Nah, kalau sudah kejauhan segitu baru lagi. Saya yakin kesuksesan daripada Yoas itu akan terjadi sesuai deadline dari Anda ya Tuhan kasih ya. Jadi ada bagian yang dikerjakan oleh Tuhan, ada bagian yang harus kita usahakan. Kita harus mengerjakan bagian kita dengan iman. Jangan lengah karena jaminan berkat Tuhan untuk kita. Ya. Kadang-kadang kalau kita sudah diberkati, tiba-tiba kita lengah. Artinya apa? Oh, aku sudah terima berkatnya. Ya. Setelah sudah terima berkatnya, besok sudahlah, gak doa lagi kan? Kan sudah terjadi. Berarti kita doa ini karena minta berkat. Ya. Tapi pasti semua diberkati. Pasti semua mendapatkan janji Tuhan. Tapi kalau engkau hanya beribadah untuk menggenapi janji Tuhan, itu engkau seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu hanya mengerti mujizat-mujizat saja. Tetapi dia tidak mengerti jalan yang mujizat. Ya. Seharusnya dia harus tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan itu. Ya, Musa itu mengerti jalan-jalannya. Jadi bangsa Israel itu cuma tahu mujizat-mujizatnya. Ngertinya air, mana turun, ya. Pokoknya dia tahu, mujizat turun, mana makan, ya. Oh, dia tahu
ada air, ada burung datang, dimakan. Hanya itu yang dia tahu. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara bisa mendatangkan mana yang dari Tuhan itu datang. Ya, caranya mana itu turun. Bagaimana caranya berkat itu bisa turun. Ya. Ada pepatah mengatakan begini. Saya lebih baik memberi kain daripada saya memberi ikan. Karena kalau engkau langsung diberi ikan, engkau tidak tahu bagaimana engkau mendapatkan ikan ini. Tahunya dapat ikan dan makan, dapat ikan lagi makan. Tapi kalau engkau diberi kain, engkau akan berusaha untuk berpikir, bagaimana ya aku bisa mendapatkan ikan. Engkau akan mencari dan berjalan mencari ikan, dan engkau akan mendapatkan lebih banyak ikan. Amin. Karena apa? Engkau tahu caranya mencari ikan. Tapi kalau engkau hanya dikasih ikan, nih ikan, engkau makan. Nih ikan lagi makan, nih gurami goreng makan, nih lele goreng makan, ya. Engkau hanya tahu yang sudah jadi. Tapi kalau engkau dikasih kail, engkau akan mikir, ini kail buat apa ya? Oh, ini kail buat mancing ikan. Engkau akan cari kolam, engkau akan cari sungai, engkau akan mengkail. Ya, mengkail ikan, memancing ikan, dan engkau akan mendapatkan ikan satu. Besok lagi engkau akan dapat gurami, besok lagi engkau dapat mujair, ya. Besok lagi dapat lele, ya. Besok lagi dapat ikan cidul, ya, atau ikan cidul. Ya. Jadi artinya apa? Pepatah ini mengatakan lebih baik aku memberi engkau sebuah kail supaya kamu berpikir bagaimana kamu bekerja, bagaimana kamu untuk mendapatkan ikan lebih banyak. Tapi kalau hari ini engkau saya beri ikan, engkau hanya tahu satu ikan ini saja. Tetapi kalau engkau memegang kain, engkau akan tahu berbagai macam ikan, dan engkau akan tahu bagaimana mencari ikan. Ya. Sama dengan Yoas tadi, ya. Sebenarnya Yoas sendiri tadi tidak salah. Salah karena perintahnya hanya dipukulkan ke tanah. Yang tahu 5-6 kali tadi hanya Elisa sama Tuhan. Itulah sebabnya untuk meraih kemenangan dan kesuksesan janji Allah, kita harus lebih detail bertanya kepada Tuhan. Nanya sama Tuhan yang memberi janji. Kuncinya di mana? Tetap di dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan tadi kan turunnya dari Tuhan. Kalau kita itu katakan salah tadi, ya, salah langkah tadi. Yoas tadi itu salah langkah. Sekiranya Yoas tadi itu tetap di dalam hadirat Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan, sekiranya kesalahan itu tadi langsung cepat diatasi. Begitu masuk 5-6 kali cepat. Tapi karena ketidakdekatan Yoas tadi dengan Elisa mungkin, ya. Apakah waktu itu keadaannya Elisa karena sakit atau bagaimana, ya? Sehingga apa? Kesuksesannya tadi tertunda. Padahal kunci di dalam kesuksesan itu ada di dalam hadirat Tuhan. Ya. Di dalam hadirat Tuhan. Respon kita terhadap firman Tuhan, ya, perhatikan, ya. Respon kita terhadap firman Tuhan, itulah yang akan menentukan kemenangan saudara. Amin. Sekarang respon apa yang saudara terima?
Apakah saudara hanya menerima ikan saja atau engkau hanya menerima kail saja? Ataukah engkau hanya mau memanah saja atau engkau hanya mau memukul hanya beberapa kali saja? Ya. Semuanya itu ada bagian kita kerjakan, ada yang bagian Tuhan kerjakan. Bagian kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, bagian Tuhan adalah memberkati. Ada orang kadang-kadang begini, ada firman Tuhan begini. Walau engkau tidur bangun pagi-pagi, gimana itu firman? Pokoknya bangun siang-siang, ya seperti itu. Akhirnya dia gini, kan aku bangun siang nggak apa-apa, atau walaupun aku tidur, Tuhan memberkati pada waktu ya tidur, gitu. Intinya gitu. Ngapain aku kerja? Nggak usah kerja, nggak apa-apa, tidur aja. Kan Tuhan memberkati. Sehingga apa? Membuat orang malas, tidak mau bekerja. Ya, dia berpikir bahwa walaupun aku cuma tidur aja kan Tuhan memberkati. Tuhan kasih makan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu, perhatikan aja bahwa di kitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus itu selalu bangun pagi-pagi dan dia berdoa. Ya. Dia selalu begitu, Tuhan Yesus itu. Dan dia bekerja, dia melayani Tuhan. Gak pernah kelihatan ada Yesus santai-santai. Yesus sedang santai-santai duduk di bawah pohon ara sambil minum kopi. Gak ada tulisan itu. Yang ada itu selalu Yesus berjalan sekian hari lamanya melalui kota ini, dan setiap jalan yang dilaluinya orang yang sakit itu sembuh. Amin. Ya. Orang sakit itu sembuh kalau Yesus lewat. Apa kalau saudara kira terus lewat begitu saja terus orang-orang tiba-tiba sembuh? Enggak. Itu kerumunan orang datang. Akhirnya apa? Yesus ada melayani, numpangi tangan atau mungkin jumpanya ditarik-tarik sama orang apa segala macam, dia melayani. Tiba-tiba suatu hari Yesus harus capek. Dia harus menyendiri dan ke tengah laut. Untuk apa dia? Menenangkan diri. Karena apa? Karena saja. Disitulah Yesus sebenarnya memberikan teladan kepada kita bahwa kita mesti harus melakukan sesuatu untuk pekerjaan kita dan juga melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Sama seperti yang terjadi dengan Yoas. Karena kesalahan dari Yoas, kepekaan Yoas terhadap firman Tuhan yang datang, sehingga kemenangan Israel itu menjadi terbatas. Ya. Tapi malam hari ini kita semua sahabat doa menjadi anak panah kemenangan itu. Amin. Pastikan saudara menjadi anak panah di tangan Tuhan. Terutama anak-anak muda, pastikan engkau menjadi anak panah. Karena apa anak muda? Anak muda ini jangkauannya panjang. Jangkauanmu itu masih bisa 30-40 tahun ke depan. Ya. Mungkin saya 20 tahun ke depan sudah umur 70. 20 tahun ke depan. Aku tahu 20 tahun ke depan sudah umur 90. Haleluya. Iya kan? Amin. Pak Hengki 20 tahun ke depan sudah umur berapa? Nah, baru 20. Tapi anak-anak muda di sini 40 tahun lagi engkau masih umur 60. Ya. Anak muda di sini harus menjadi anak panah kemenangan di tangan Tuhan. Ya. Dan pastikan engkau harus di dalam Tuhan. Kalau tidak, engkau akan diarahkan kemana? Ya.
Kalau engkau tidak di tangan Tuhan, saya beritahu, arahmu akan salah. Ya, arah engkau akan salah. Kalau engkau dari muda sudah salah arah, itu akan berbahaya di kemudian hari. Jadi langkah itu dari langkah pertama. Kalau anak panah ini sudah dibidikkan ke arah timur, engkau akan ke timur. Padahal tujuannya harus ke utara. Karena apa? Sebab engkau salah sasaran, salah memandang. Ya, itulah sebabnya, saudara-saudaraku sekalian, bahwa kunci kesuksesan yang sebenarnya itu ada di dalam hadirat Tuhan. Ya. Kenapa saya katakan di dalam hadirat Tuhan? Seringlah bertanya kepada Tuhan. Seringlah berkomunikasi dengan Tuhan. Seringlah bercakap-cakap dengan Tuhan, sehingga engkau akan mengetahui apa yang sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidupmu. Amin. Dan respon kita terhadap firman Tuhan yang datang, itulah yang akan menentukan, ya, kemenangan. Amin. Amin. Jadi setiap respon kita yang benar, respon yang benar terhadap firman Tuhan yang datang, ya, jangan respon kita yang benar dari gosip yang kita dengar, tapi respon yang benar dari firman Tuhan yang kita dengar. Ya, respon yang baik. Ya, pepatah mengatakan, hidup kita hari ini itu akibat keputusan kita di masa lalu. Tetapi keputusan Anda hari ini itu akan menentukan nasib Anda. Ya, makanya engkau sebagai anak panah, engkau mau manahkan kemana engkau? Ya, panahkan anak panahmu yang benar, supaya engkau menjadi anak panah yang benar di mata Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita musik maju ke depan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi pesan firman Tuhan malam hari ini, kita menjadi anak panah. Amin. Oh, haleluya Yesus. Hadirat
peka di dalam firman, supaya kami menjadi tanggap akan firman-Mu Tuhan. Tanggap akan setiap firman yang Tuhan sampaikan. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, setiap firman yang sudah Kau sampaikan boleh benar-benar menjadi firman yang hidup, yang tertanam di dalam hati kami, bahwa kami adalah anak panah kemenangan Tuhan. Tanda kemenangan dari Tuhan, kemenangan atas sakit penyakit kami, kemenangan atas kesusahan kami, kemenangan atas masalah kami, dan kemenangan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Kami telah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara Tuhan dalam jemaat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita berkata, dan biarlah kita jadi anak panah kemenangan nama Yesus. Ini dijelaskan usul semakin tarik ke belakang, terus tarik sakit, semakin sakit semakin berat, hasilnya akan merusak jauh. Saudara, seperti bola semakin dibanting ke lantai, semakin kencang lompatan bola semakin tinggi. Saudara, biarlah firman sore hari ini jadi rema buat kita. Biarlah kita mengalami kemenangan yang Tuhan sediakan buat anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak bukan tangan kita sendiri. Kalau tangan kita akan gagal. Tapi tangan Kristus pasti menang. Amen. Sebentar kita akan melakukan perjamuan Tuhan. Saudara para untuk maju ke depan. Bapak yang baik, kami berdoa pada buat roti dan anggur. Bapak dan roti dengan biasa, kami dan kuburan garam, kami tidak kami makan dan minum Tuhan. Kami dengan kuburan garam mengantar sampai lama kami dengan sakit korban korban besar di bawah untuk berdosa segala manusia berkat. Terima kasih Bapak, supaya kami pelayan kami mengangkat tubuh dan silakan dalam bagi dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.